daripada bengong nungguin buka puasa, mendingan kita bikin bubur candil yuk buat bukaan nanti. Enak sekali kalau kita sajikan dengan kuah kental dan bubur candil yang sangat empuk. Pasti keluarga akan suka. Buat yang mau tahu resepnya, langsung aja kepoin hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya. Yang pertama, pastinya kita siapkan ubi ungu. Ini sudah saya kupas, lalu saya potong kecil-kecil. Selanjutnya akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kita kukusnya hingga matang. Nah, untuk yakin sudah matang atau belum, kita bisa menusuknya pakai garpu. Jika sudah yakin matang, selanjutnya akan kita angkat. Selanjutnya ubi ungunya akan kita hancurkan. Saya menggunakan alat penghancur kentang. Wah, ternyata dengan memakai alat ini bukan ide yang bagus karena kita perlu tenaga untuk menghancurkan ubi ungunya. Nah, kalaupun hancur tidak bisa halus, masih ada gerindilan-gerindilan kasar. Jadi kalau teman-teman mau memakai alat penghancur kentang seperti ini, sebaiknya jangan deh. Nah, alternatif kedua saya akan memakai chopper. Kita masukkan ubi ungu yang sudah setengah hancur, lalu akan kita chopper hingga halus ya. Ngakak ya teman-teman, kenapa tidak dari tadi saja kita pakai chopper? Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih. Nah, lihat. Ini hasilnya sudah lebih halus, mantap lah. Setelah semuanya selesai, akan kita masukkan ke dalam mangkok. Ternyata hasilnya sangat banyak ya teman-teman. Nah, setelah semuanya kita tuang ke dalam mangkok, selanjutnya kita siapkan 250 gram tepung tapioka. Sebelum itu kita beri garam secukupnya. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil kita remes-remes. Teman-teman jangan salfok dengan tangan saya karena tangan saya sudah saya cuci bersih. Sangat tidak memungkinkan kita buat makanan untuk orang di rumah dengan tangan yang kotor ya teman-teman. Lakukan hingga adonannya bisa dipulung. Jika adonannya keras atau kering, teman-teman bisa menambahkan secukupnya air. Total air yang saya gunakan di sini sekitar 250 ml. Kenapa bisa banyak sekali air? Karena ubi yang saya gunakan adalah ubi yang dari kulkas. Jadi ketika dikukus dan setelah matang, hasilnya sangat kering. Nah, kalau teman-teman lebih baik menggunakan ubi yang baru dikupas, langsung dicuci dan dikukus ya. Tapi kalau keadaannya sangat terpaksa, seperti saya kemarin saya kupas, baru hari ini saya buat. Daripada mubazir, lebih baik kita olah saja. Walaupun kita harus menggunakan banyak air, tapi untuk rasanya tidak mempengaruhi rasanya ya teman-teman. Rasanya tetap sama. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Walaupun sudah kita masukkan air sedikit demi sedikit, tetap tidak bisa kalis. Jadi hasilnya saya tuang 250 ml air. Alhamdulillah sudah bisa kalis dan sudah bisa dipulung. Nah, seperti ini perbedaannya setelah ditambahkan air ya. Sudah sangat enak ketika kita bentuk. Cara bentuk bulat-bulatannya, saya ambil secukupnya adonan. Sebelum itu di wadah kita beri sedikit tepung tapioka. Lalu akan kita bentuk memanjang dan kita ambil secuil atau seukuran kelereng. Kita bulat-bulatin hingga mulus. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Untuk cara lebih jelasnya, teman-teman bisa lakukan sesuai kreativitas teman-teman. Yang penting hasil akhirnya jadi bulat-bulat sempurna.
Nah, untuk tipsnya, ketika sudah semakin banyak kita bulat-bulatkan, jangan lupa ditaburi dengan tepung tapioka ya, supaya tidak lengket satu sama lain. Nah, ini contohnya sudah saya beri dengan tepung tapioka. Selanjutnya akan kita rebus di air yang kita didihkan. Saya pakai 700 ml air. Lalu akan kita masukkan 150 gram gula pasir. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu agar gulanya larut ya. Nah, setelah gulanya larut dan airnya sudah agak mendidih, bola-bola ubi ungunya bisa kita masukkan, lalu akan kita masak hingga matang ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya. Nah, teman-teman jangan salfok dengan panci saya. Ini pancinya memang kekecilan. Tapi kalau kita kukus dengan api sedang aja, insya Allah tidak akan meleber. Lagian cuma panci ini yang saya punya untuk merebus ya. Buat teman-teman sesama kreator, jangan cepat berputus asa. Kita bisa menggunakan apa aja yang ada di rumah. Yang penting makanan kita matang dan hasilnya sangat enak. Nah, ini bubur candilnya sudah matang. Airnya sudah mengental. Jangan lupa diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak lengket dan gosong ya teman-teman. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep simple lainnya. Nah, untuk lebih yakinnya kita bisa ambil satu bubur candil lalu akan kita belah pakai sendok. Kelihatan ya teman-teman, ini sangat empuk dan kenyal. Untuk rasanya dijamin pasti sangat enak ya teman-teman. Nah, setelah uap panasnya hilang, bisa kita tuang ke dalam mangkuk. Wow, hasilnya sangat banyak ya. Nah, sekarang kita akan membuat kuahnya. Kita akan masukkan 750 ml santan. Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan yang kita ikat. Kita masukkan juga 2 centong gula. Untuk takaran pasnya teman-teman bisa sesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Oh ya, santan yang saya gunakan adalah santan sedang atau tidak kental dan tidak encer ya. Kalau teman-teman mau menggunakan yang kental bisa sekali ya. Jangan lupa tambahkan garam. Untuk pengentalnya saya ambil 50 ml santan, lalu saya masukkan 2 sendok makan tepung beras. Setelah santan yang kita masak ini mendidih, selanjutnya akan kita tuang larutan tepung berasnya sambil kita aduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Lakukan hingga santannya benar-benar kental ya teman-teman. Jika sudah, apinya bisa kita matikan, lalu akan kita sisihkan hingga kuahnya dingin ya. Nah, ini kuah santannya sudah tidak panas lagi ya, lalu akan saya masukkan ke dalam plastik ziplock. Ini saya akan gunakan untuk bagi-bagi ke tetangga saja. Kalau teman-teman mau menjualnya, bisa menjual pakai tin wall seperti ini. Saya pakai yang ukuran 300 gram. Tapi ini rencananya tidak untuk saya jual. Ini sebagai contohnya saja ya. Kalau per satu tin wall ini teman-teman bisa menjual seharga 7 ribuan atau sesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah teman-teman ya. Nah, sudah di akhir video saja. Buat teman-teman yang sudah menonton hingga selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.